guys, jadi kita lagi kerja kelompok TPP ya guys di rumahnya Yunita. Lalu kami menggunakan gergaji untuk memotong kaleng susu agar dijadikan tatakan pada teko listrik. Kemudian kami menggunakan selang untuk mengalirkan uap air dari teko listrik ke pipa spiral. Nah, di sini kami merekatkan selangnya kepada tutup dari teko listriknya untuk menjadi jalan keluarnya uap dari teko listrik. Nah, sebelum step yang tadi, kami melubangi tutup dari teko untuk menyambungkan selang ke pipa spiralnya nanti. Kami menggunakan bor untuk melubangi tutup dari teko listrik. Di sini kami menggunakan obeng untuk mengencangkan pegangan atau gagang dari teko listriknya. Nanti kita mandi sungai kan? Oke, balik lagi ke proses destilasinya. Nah, di sini alatnya udah jadi nih. Kita akan mulai uji cobanya ya. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai alat destilasi ini. Nah, alat destilasi itu sendiri adalah alat yang biasa digunakan untuk mendidihkan suatu zat pengotor atau bisa juga digunakan untuk mengekstraksi zat yang diinginkan. Terlihat bahwa proses penyulingan atau pengukusan sudah mulai terjadi. Nah, di sini kita menggunakan box besar sebagai tempat penampungan wadah air atau sumber airnya. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya box yang lebih kecil. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya selang tahan panas yang dihubungkan melalui tutup teko. Nah, jadi nanti tutup tekonya itu dihubungi menggunakan pendiban. Jadi pendiban itu dihubungkan dengan selang tahan panas. Dan satunya lagi kita hubungkan dengan pipa tembaga yang bentuknya spiral. Nah, pipa tembaga yang bentuknya spiral itu berfungsi untuk tempat mengalirkan uap yang berasal dari perebusan atau pengukusan oleh teko listrik yang kemudian nanti akan dialirkan sebagai outputnya. Bentuk pipa tembaga sangat mempengaruhi proses lintasan uap air. Nah, di situ jadi untuk cara kerjanya sendiri itu adalah yang pertama kita harus melakukan proses pengukusan terlebih dahulu. Dan di sini kami menggunakan buah kemudian sebagai objek yang akan didestilasi. Kemudian kita hubungkan dengan sumber arus listrik. Dan kemudian nanti uapnya akan keluar dari lubang yang sudah dibolong dan sudah dihubungkan dengan pendiban. Kemudian nanti dihubungkan dengan selang tahan panas yang kemudian juga akan dihubungkan satu sisinya ke dalam pipa tembaga spiral. Dan di pipa tembaga spiral itu akan terjadi proses perubahan suhu karena pada saat uap air melewati pipa tembaga spiral yang terendam oleh air, maka dari itu suhunya akan menurun. Jadi kita harus mengisi box yang paling bawah dengan air sebagai sumber untuk sirkulasi airnya. Kemudian kita alirkan, kita pompa untuk mengarah ke yang paling atas. Kemudian ada kita buat dua lubang untuk menyalurkan air outputnya agar tidak banjir pada saat air itu dipompa ke atas. Karena kalau dia dibangi maka airnya akan meluap. Makanya kita membuat dua lubang sekaligus untuk output airnya agar tidak banjir. Kemudian selangnya dimasukkan ke dalam box besar agar output airnya diberikan kembali ke box besarnya dan terjadilah yang namanya sirkulasi air. Jadi kita tidak perlu mengisi daur ulang airnya. Jadi nanti akan terjadi sirkulasi air dengan sendirinya karena ada pompa air yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari destilasi. Nah, destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap suatu bahan. Pada proses penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap. Dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Metode ini termasuk sebagai unit operasi kimia jenis perpindahan massa atau termasuk sebagai unit operasi kimia jenis perpindahan panas. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Berikut saya akan menjelaskan cara membuat alat destilasi secara sederhana. Pertama-tama buatlah lubang pada tutup teko listrik untuk memasukkan pentil ban. Lalu masukkan valve atau pentil ban tersebut kepada lubang yang telah dibuat di teko listrik. Setelah itu ambil kaleng dan lubangi bagian bawahnya dan lalu dipotong bagian bawah yang sudah dilubangi tersebut agar bahan
yang dimasukkan itu seperti dikukus dan tidak direbus. Kemudian ambil toples plastik dan dimasukkan spiral yang terbuat dari besi tembaga. Lalu dibuat 3 lubang pada toples. 2 lubang tersebut yang berfungsi sebagai rotasi air dan 1 lubang lagi untuk memasukkan ujung dari spiral sebagai tempat keluar air yang sudah didestilasi. Kemudian buat lagi 4 lubang kecil yang berfungsi untuk memasukkan 4 zip tie atau kabel T yang berfungsi untuk memastikan spiral tidak bergoyang. Selanjutnya ambil selang tahan panas dan sambungkan 1 ujung selang kepada pentil ban dan 1 ujung selang kepada ujung spiral di atas dan 1 lagi kepada ujung spiral yang di bawah. Lalu ambil lagi 2 selang dan masukkan kepada 2 lubang yang ukurannya sama yang bertujuan untuk rotasi air. Lalu sambungkan 1 selang lagi dengan pompa air dan dimasukkan ke dalam toples untuk rotasi air.